Kembali ke sisinya, seperti ular berbisa di langit berbintang yang sunyi, menatap dingin ke arah lelaki tua di depannya. Keduanya, satu sama lain. Orang tua itu mencibir, kamu mendapat banyak manfaat saat itu, tetapi keberanianmu menjadi semakin pemalu. Sebagai penguasa kedua dari masyarakat naga hitam dan pemimpin Departemen Kegelapan dari Perkumpulan Naga Hitam, sekarang Pertapa Agung Yilong, bagaimana kamu bisa tetap duduk diam setelah terbunuh? Sosok hitam yang duduk bersila dan berlatih sebenarnya adalah penguasa kedua dari Perkumpulan Naga Hitam, Pertapa Agung Siyu. Sage Agung Siyu mencibir dan berkata, saya tidak berhubungan dengan sage panjang-panjang di kota itu, jadi mengapa saya harus membela dia? Saat itu, saya mengikuti leluhur saya dan bertarung ke segala arah. Saya menumpahkan begitu banyak darah dan air mata yang saya miliki, kekuatan dan kekuatan yang saya miliki saat ini. Dari segi status, Petapa Agung Yilong hanyalah seekor kuda di bawah komando leluhur sejajar denganku. Aku belum membunuhnya, tapi aku sudah menghormatinya. Orang tua itu mencibir dan berkata, ini seperti gayamu. Tapi bagaimanapun juga, Sage Agung Yilong adalah tunggangan leluhurmu. Perkumpulan Naga Hitam. Sekarang setelah dia terbunuh, kamu acuh tak acuh, jadi kamu tidak takut dengan kembalinya leluhurmu dari Perkumpulan Naga Hitam. Apakah kamu akan dihukum? Bayangan hitam itu menatap lelaki tua itu dan mencibir, saya khawatir Andalah yang harus takut. Bagaimanapun, Sage Agung Yilong meninggal di kota Anda. Jika leluhur datang ke kota Nanyuan secara langsung, apa yang akan Anda lakukan di tahun-tahun ini? Setelah semua yang tersembunyi terungkap, bagaimana banyak leluhur laut semesta selatan ini bisa mentolerir Anda? Pupil lelaki tua itu sedikit menyusut, dan kemudian dia mencibir. Jika saya terekspos, apa manfaatnya bagi Anda? Dan Anda juga harus menerimanya. Raja Kerajaan Yong mengunjungi Qin Chen di kota Nanyuan belum lama ini. Jika menurut saya benar, sudah ada semacam kerjasama antara Kerajaan Yong dan Qin Chen dan klan Komodo terhubung melalui hubungan ini. Pengaruh masyarakat naga hitam Anda di Laut Alam Semesta Selatan akan disusupi. Saya khawatir Anda akan gagal kupas kulitmu, lelaki tua itu mencibir. Mata Sage Agung Siyu muram. Dia baru saja mengetahui berita ini belum lama ini. Kematian Sage Agung Yilong bukanlah apa-apa, tapi jika itu mempengaruhi tata letak leluhur, dia pasti akan dihukum berat. Lalu dari mana asal-usul Qin Chen? Apa kekuatannya? Mungkinkah dia bahkan tidak bisa mengalahkanmu? Dia harus datang kepadaku. Asal-usulnya tidak diketahui untuk saat ini, tapi kekuatannya sangat aneh. Aneh, Sage Agung Siyu terkejut. Ya, orang tua itu berkata dengan muram, tingkat kultivasi orang ini berfluktuasi naik turun. Saat pertama kali saya bertemu dengannya, auranya tidak luar biasa. Bahkan saya mengira dia hanya seorang kaisar jangka menengah. Petik 2. Ketika dia mengambil tindakan lagi, auranya tiba-tiba berubah menjadi kaisar tahap akhir. Bahkan setelah beberapa saat, auranya akan meningkat dan menjadi berbeda, kata lelaki tua itu dengan ekspresi jelek. Apakah ini terjadi? Grid Sage Siyu menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam, pada level kami, setiap peningkatan membutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun. Saya khawatir itu harus dihitung berdasarkan zaman. Kekuatan magis tersembunyi yang dikembangkan orang ini mungkin memiliki tingkat yang sangat tinggi. Bab 5819. Sage Agung. Saat dia mengatakan itu, Petapa Agung Siyu memandang orang tua itu sambil mencibir, jadi, Anda datang ke sini hanya untuk mengundang saya mengambil tindakan. Benar. Orang tua itu memandang ke arah Petapa Agung Siyu, sudah tidak ada alasan untuk mengambil tindakan. Sangat mudah untuk menarik perhatian kekuatan lain, terutama jika Raja Tianbei dari Kerajaan Yong benar-benar memiliki kerjasama dengan orang ini, jika saya mengambil tindakan secara langsung. Pasti akan menarik perhatian. Kerajaan Yong. Saat itu, Kerajaan Yong akan menyinggung klan Komodo. Saya khawatir akan sangat sulit bagi saya untuk terlibat. Tetapi akan berbeda jika Anda melakukannya. Anda adalah pemimpinnya Anbu dari Perkumpulan Naga Hitam dan orang kedua yang bertanggung jawab di Perkumpulan Naga Hitam. Wajar jika kau membalaskan dendam naga Petapa Agung di kota itu mudah membunuh anak itu. Mata lelaki tua itu bermata elang, dengan cahaya dingin. Sage Agung Siyu mencibir, oh,
Kamu tidak berubah sama sekali setelah bertahun-tahun. Kamu masih sama. Kamu adalah tipikal wanita jalan yang masih ingin membangun lengkungan peringatan. Wajah lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. Apa rencanaku? Jika tidak ada keberatan, aku akan segera berangkat untuk membuat pengaturan, lebih cepat daripada nanti. Hanya kamu dan aku. Apakah itu tidak cukup? Orang tua itu mencibir, Siyu, bagaimana kamu bisa menyembunyikannya dariku ketika kamu menyembunyikannya di depan orang lain? Kamu mendapat banyak manfaat dari pengaturan itu saat itu. Saya khawatir Anda sudah lama terpapar padanya. Apakah Anda sudah mencapai level itu? Hah? Sage Agung Siyu tiba-tiba menoleh, matanya dingin, tapi kemudian dia tersenyum lagi. Tapi aku masih perlu melakukannya, temukan pembantu tambahan. Sage Yu berkata dengan dingin. Mencari pembantu tambahan, orang tua itu mengerutkan kening. Ya, temukan pembunuh tingkat keos dari Tian Wai Tian untuk bertindak bersama kami, tetapi Anda harus membayar biaya pihak lain. Kata Sage Agung Siyu dengan sungguh-sungguh. Orang tua itu tampak marah dan berkata, pembunuh tingkat kekacauan Tian Wai Tian sangat mahal, apalagi memintanya untuk menangani Qin Chen itu. Orang ini sekarang telah membuat namanya terkenal di laut alam semesta selatan. Dengan kebajikan Tian Wai Tian, tolong itu akan menghabiskan 100 juta kristal kaisar untuk menggunakan pembunuh tingkat kekacauan untuk menangani Qin Chen, jadi mengapa membuang-buang uang ini? Sage Siyu yang agung mendengus, Anda dapat yakin bahwa kami dapat membunuh Qin Chen dengan mudah. Apa yang harus dilakukan maksudmu? Asal-usul Qin Chen tidak diketahui, dan dia dibantu oleh keturunan langsung dari klan Komodo. Siapa yang tahu metode tersembunyi apalagi yang dia miliki? Menghabiskan 100 juta itu mahal, tapi setidaknya seseorang bisa memimpin untuk kita, salahkanlah. Jika terjadi sesuatu, kita dapat menemukan orang ini untuk disalahkan, apa masalahnya? Dengan kekuatan kita, bisakah Qin Chen dapat membuat perbedaan besar? Kata lelaki tua itu dengan ekspresi jelek. Itu hanya membeli asuransi. Jika kamu tidak mau, silakan saja. Saya bisa berpura-pura bahwa apa yang terjadi hari ini tidak pernah terjadi. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu mengertakkan gigi dan berkata, Oke, saya setuju, tapi aku perlu memintanya atas namamu. Jangan khawatir, aku tahu kamu tidak suka pamer. Sage Agung Siyu mencibir. Kalau begitu, segera buat pengaturannya, dan aku akan mengirimimu 100 juta kristal kaisar sesegera mungkin. Orang tua itu mendengus dingin, dan dengan keras, sosok itu sudah menghilang. Setelah lelaki tua itu pergi, Petapa Agung Siyu menyipitkan matanya, kekuatan lelaki tua ini semakin menakutkan. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan, seorang lelaki kuat muncul tanpa bisa dijelaskan. Jika itu benar, menarik, ayo timbang, berapa berat orang ini. Setelah mengatakan ini, dia menyingkirkan sungai di langit dan menghilang dalam sekejap. Laut Semesta Selatan adalah wilayah inti dari masyarakat naga hitam. Ini adalah kota kuno dengan kekuatan dahsyat yang tersebar di seluruh penjuru, dan dapat dianggap sebagai pusat perdagangan inti di Laut Semesta Selatan. Di tengah kota, terdapat loteng besar, yang merupakan cabang menara Tian Wai dari Tian Wai Tian di Laut Semesta Selatan. Malam itu berkabut. Di loteng cabang Tian Wai Lu, seorang lelaki tua sedang minum sendirian ketika gelombang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti dirinya. Orang tua itu merasa dunia sedang berubah, dan dia telah tiba di dunia ilusi. Tuan Si, sebuah sungai hitam muncul dan memadat menjadi sebuah sosok, menatap lelaki tua itu sambil tersenyum. Senior, siapa yang menyeret tuan rumah ini ke ruang ilusi ini? Apa sebenarnya yang dia lakukan? Orang tua itu melihat ke sosok hitam di depannya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan ekspresi paniknya perlahan menjadi tenang. Sosok hitam itu mencibir, dengan kecerdasanmu, kamu tidak akan memikirkan identitasku. Pupil lelaki tua itu menyusut, tapi dia tidak menyangka sosok hitam itu begitu lugas. Dia ragu-ragu sejenak, menangkupkan tangannya dan berkata, Si, aku telah bertemu Tuan Siyu. Petik 2. Oh, kamu tahu ini aku. Black Shadow tersenyum. Orang tua itu berkata, meskipun Andu ini di permukaan adalah kota netral,
siapapun yang bermartabat tahu bahwa Andu ini adalah wilayah masyarakat naga hitam. Hanya Tuan Siyu yang bisa begitu mendominasi di sini dan menyeretku ke dalam ilusi. Si tidak bisa tidak memikirkan orang lain. Menarik. Bayangan itu mengangkat tangannya, dan harta karun luar angkasa jatuh ke tangan lelaki tua itu. Orang tua itu melirik dan pupil matanya menyusut. Tuan Siyu, apa yang kamu lakukan? Ada 100 juta kristal kaisar di dalamnya. Saya ingin Anda menghubungi markas besar Tianwaitian dan mengirim pembunuh tingkat kekacauan untuk bergabung dengan saya untuk membunuh Nanan. Qin Chen dari kota sumber. Pembunuh kekacauan, bunuh Qin Chen itu. Pembunuh tingkat kekacauan juga merupakan salah satu pembunuh teratas di markas besar Tianwaitian. Orang-orang seperti ini selalu mensubscribe channel Dongeng Donghua dan berada di ambang pembunuhan. Pembunuh tingkat chaos manapun harus memiliki catatan keberhasilan membunuh 3 kaisar puncak sendirian. Ini sangat jarang dan setara dengan tingkat senjata nuklir. Tentu saja, tidak ada orang seperti itu di Laut Semesta Selatan, dan seseorang perlu mengajukan permohonan pemindahan dari markas besar Tianwaitian. Kenapa, kamu begitu jauh sehingga kamu tidak berani menerimanya? Black Shadow mencibir. Orang tua itu tersenyum dan berkata, Senior, Anda hanya bercanda. Saya, Tianwaitian, adalah organisasi pembunuh tertinggi di alam semesta. Selama manfaatnya cukup, tidak akan ada tugas yang tidak berani saya ambil. Senior, Anda hanya perlu menunggu kabar baikku. Kalau begitu, aku menunggu kabar baikmu. Bayangan hitam menghilang, dan ilusi menghilang dalam sekejap. Orang tua itu muncul kembali di lotengnya. 100 juta kaisar kristal. Orang tua itu melihat harta karun luar angkasa di tangannya dengan ekspresi berapi-api di wajahnya. Dia mungkin hanya bisa mendapatkan 10 juta kaisar kristal dari satu lantai gedung Tianwai dalam satu era. 100 juta kaisar kristal hanya dibutuhkan di menara Tianwai. Saya tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk mendapatkannya. Saya khawatir misi saya untuk abad ini akan selesai lebih cepat dari jadwal. Dengan bisnis sebesar itu saya mungkin akan dipindahkan langsung dari sini dan kembali ke markas besar Tianwaitian, hubungi kantor pusat Tianwaitian. Laut kosmik. Di dunia maya yang megah, berdirilah sebuah istana besar yang gelap. Seluruh istana itu seperti monumen batu yang mencapai langit, berdiri di dunia maya ini, dan tidak dapat dilihat secara sekilas. Di istana ini, orang-orang seperti boneka duduk di sana. Di depan mereka terdapat bisnis yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh lautan semesta. Beberapa dari tugas kecil ini dapat diselesaikan secara lokal dan dapat diteleportasi ke sini. Berdengung. Tiba-tiba selembar kertas hitam muncul dan ditangkap oleh boneka humanoid. Setelah melihat informasi di dalamnya, dengan cepat isinya diteruskan ke tingkat yang lebih tinggi. Sesaat kemudian, sebuah suara yang dalam terdengar dari istana yang gelap. Laut Alam Semesta Selatan, organisasi gelap masyarakat naga hitam menyewa 100 juta kristal kaisar untuk menyewa pembunuh tingkat kekacauan untuk membunuh seorang kaisar puncak. Tujuannya adalah kota Nanyuan di selatan Universe High, dan permintaannya adalah sesegera mungkin. Oh, Laut Semesta Selatan yang terpencil masih dapat menerima bisnis seperti itu, kirim saja Cuji ke sana. Orang ini sudah lama menganggur, dan dia baru saja mendapatkan 10 zaman jasa. Poin belum lama ini, saya menukarkan token untuk pergi ke reruntuhan 10.000 dewa dan memintanya menyelesaikan pesanan ini dan melakukan pemanasan sebelum pergi ke reruntuhan 10.000 dewa. Suara yang dalam dan tua itu memerintahkan, jelas sebuah orang berpangkat tinggi dari Tianwaitian. Ya, seseorang di bawah berkata dengan hormat. Ngomong-ngomong, Laut Semesta Selatan belum mengirim siapapun untuk berpatroli di suatu zaman. Biarkan dia menyelesaikan tugas ini dan juga memeriksa cabang utama Menara Tianwai di Laut Semesta Selatan. Suara berat lelaki tua itu terdengar lagi. Perintahmu. Segera, semuanya menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, di suatu tempat di kehampaan lautan kosmik, di planet yang bobrok dan terpencil, seorang pria jangkung dan berkuasa tiba-tiba membuka matanya. Fiuh, saat dia bangun, angin tak kasat mata bertiup. Dalam sekejap, semua makhluk hidup dalam jarak miliaran mil di sekitarnya jatuh diam-diam hingga mati dalam tidurnya dan berubah menjadi bubuk.
Orang kuat itu mengambil token panggilan di tangannya dan mengerutkan kening. Misi pembunuhan di Laut Semesta Selatan. Orang kuat itu tampak tidak senang dan mencibir, misi di tempat terpencil di Laut Semesta Selatan sebenarnya diberikan kepadaku. Hah, setelah menyelesaikan misi garnisun ini, aku bisa pergi ke sana istana para dewa. Reruntuhan para dewa, Anda harus memberi saya tugas seperti itu. Itu saja, sosok kekar itu menghela nafas, misi organisasi tidak dapat dilanggar. Sebelum pergi ke reruntuhan 10.000 ya Tuhan, selesaikan saja tugas ini dan lakukan pemanasan. Jing, aku khawatir aku punya hampir 50 juta kristal kaisar, kan? Kurasa aku bisa menghasilkan uang tambahan, menuju susunan teleportasi di Tianwaitian. Pada saat yang sama, berita bahwa Tianwaitian telah menerima misi tersebut, serta waktu kedatangan orang bijak Agung Cucong, juga diberitahukan ke Menara Hai Tianwai di alam semesta selatan. Masyarakat Naga Hitam. Pembunuh dari Tianwaitian sedang dalam perjalanan. Saya bisa pergi sekarang. Setelah menerima berita itu, Sage Siu Agung segera berangkat ke kota Nanyuan. Saat ini, kota Nanyuan, cabang Tianwailu. Token panggilan pada pemilik Tianwai Hall menyala. Hah, pemilik Tianwai mengambil token panggilan, dan ternyata itu adalah perintah panggilan keluarga. Biasanya, keluarga tidak akan mengganggunya jika tidak terjadi hal serius. Dia segera memindai kesadarannya, dan setelah melihat isi di dalamnya, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil. Markas Besar Tianwaitian menerima misi pembunuhan dari Laut Alam Semesta Yinan untuk membunuh orang kuat bernama Qin Chen. Orang yang melakukan misi tersebut adalah pembunuh tingkat kekacauan. Great Sagechu sedang dalam perjalanan sekarang. Selain itu, saat Great Sagechu menjalankan misinya, dia akan mengunjungi cabang Menara Tianwai di seluruh Laut Alam Semesta Selatan. Apakah klan menginginkan saya melakukannya? Menyelesaikan rekeningnya. Bab 5820. Jenius pertama. Pemilik Tianwai tercengang saat melihat pesan di depannya. Mengapa markas besar mengambil tugas seperti itu? Pemilik gedung Tianwai tiba-tiba berdiri dan bertanya dengan cemas, tidakkah markas besar tahu bahwa Qin Chen ini tidak diketahui asal-usulnya, kekuatan luar biasa. Dan terkait dengan klan Komodo. Demi 100 juta kaisar saja, Jing, markas besar benar-benar menerima tugas seperti itu, apakah otakmu rusak? Pemilik Tianwai tampak cemas, seperti semut di panci panas. Tianwaitian adalah organisasi pembunuh teratas di lautan alam semesta. Mereka terbiasa menyendiri. Mereka tidak tahu seberapa kuat Qin Chen, tetapi pemilik Tianwaitian mengetahuinya dengan sangat baik. Mengingat adegan ketika Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan hati petapa Agung Yilong, pemilik gedung Tianwai masih sedikit ketakutan di dalam hatinya saat ini. Tidak, saya harus mengambil pendekatan jangka panjang untuk masalah ini. Mata Master Gedung Tianwai berangsur-angsur menjadi tenang, dan dia segera memberi perintah, ini dia. Sesosok segera muncul, itu adalah manajer Gedung Tianwai. Tuan muda, apa yang perlu saya lakukan? Manajer Menara Tianwai membungkuk hormat kepada pemilik Menara Tianwai. Kamu memikirkan cara untukku. Entah itu atas nama berteman dengan Qin Chen atau menyelesaikan dendam dengan Qin Chen, aku ingin bertemu Qin Chen, kata Master Gedung Tianwai dengan mata menyipit. Tuan muda, Anda ingin melihat iblis Qin itu. Anda tidak boleh melakukannya. Manajer Menara Tianwai terkejut, dengan ekspresi cemas di wajahnya. Iblis Qin itu membunuh orang tanpa mengedipkan mata, meskipun dia curang. Kami memiliki puluhan juta kristal kaisar, tetapi uang adalah sesuatu yang berada di luar tubuh. Dan Anda masih dapat menghasilkannya jika Anda kehilangannya. Tidak perlu bertengkar dengannya. Tuan muda, jika Anda pergi menemuinya, jika Anda membuat dia tidak puas dan langsung mencuri hati kaisarmu, apa yang harus aku lakukan, budak tua? Petik 2. Apa-apaan ini? Pemilik Gedung Tianwai mengerutkan kening dan melihat ke arah bayangan itu. Bayangan, lihat ke dalam. Manajer Gedung Tianwai melihat pesan di dalamnya dengan beberapa keraguan. Setelah melihat isinya, saya terkejut, apakah ada pembunuh tingkat keos yang datang dari markas? Hebat, haha, muda tuan. Dengan cara ini, balas dendam kita pada Menara Tianwai bisa dibalas. Oke. Wajah He Ying penuh dengan ekstasi, dan sebelum senyumnya jatuh,
dia tiba-tiba merasakan niat membunuh yang dingin menimpanya padanya dengan mata dingin dan berkata dengan marah. Kamu punya otak babi. Tuan muda, Tuhan, kamu. Bayangan hitam terkejut. Pemilik Tianwei memiliki wajah jelek dan berkata, saya pergi mencari Qin Chen karena saya ingin menyelesaikan dendam dengannya. Menyelesaikan dendam, bayangan hitam itu tertegun. Apa yang terjadi? Master dari Balai Tianwei menyipitkan matanya dan berkata, apakah menurutmu Sage Agung di tempat itu benar-benar dapat membunuh Qin Chen? Dia mencibir, meskipun saya tidak dapat mengetahui kultivasi Qin Chen yang sebenarnya, saya punya perasaan. Ini orang tersebut sangat kuat sehingga dia tidak dapat dengan mudah dibunuh oleh pembunuh tingkat kekacauan di markas besar. Setelah Sage Agung Cucong gagal dan orang ini tidak mati, maka hubungan antara saya, Tian Waitian, dan orang ini akan diselesaikan. Anda bisa memberitahu saya ketika saatnya tiba. Apa yang akan dia lakukan? Hei Ying terkejut dan berkata dengan suara rendah, tidak, dia pasti akan menyerang kita. Ya, pemilik Tianwei berkata dengan mata dingin, kami tidak dapat disalahkan atas keputusan yang salah dari markas. Bantu saya menemukan cara untuk bertemu Qin Chen tanpa membiarkan siapapun curiga. Saya tidak ingin markas mengetahui nanti bahwa ada tahi lalat di dunia kita. Hei Ying terlihat serius, ya. Saya akan mengaturnya. Bayangan itu menghilang. Segera, tersiar kabar dari beberapa kedai minuman di kota Nanyuan bahwa pemilik Menara Tianwei takut dengan berita bahwa Raja Beitian datang ke Gua Qin Chen. Untuk mencegah bisnis Menara Tianwei di negara bagian Yong terpengaruh, dia ingin bersantai hubungan dengan Qin Chen. Meski ini hanya sekedar gosip, namun tetap menimbulkan kegemparan di dunia gelap kota Nanyuan. Ini adalah pemilik Tianwei Tian. Cabang Tianwei Tian, kekuatan tertinggi di Laut Semesta, yang ditempatkan di kota Nanyuan, sebenarnya menyerah. Situasinya sungguh tidak terbayangkan. Sementara berita itu disampaikan dengan tenang, pemilik gedung Tianwei dan manajer umum gedung Tianwei, di bawah suasana yang baik. Diam-diam pergi ke gua di distrik Yuanjia tempat Qin Chen berada. Meskipun pemilik Menara Tianwei dan manajer umum Menara Tianwei sangat waspada dalam tindakan mereka. Gua Qin Chen telah lama diperhatikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya bahkan jika pemilik Menara Tianwei pergi ke gua di bawah komando orang kuat yang diam-diam dikendalikan oleh menara. Tianwei di distrik Yuanjia, itu masih diawasi oleh istana Tuan Kota. Pemilik Tianwei benar-benar pengecut. Orang-orang di istana Tuan Kota mencibir, tapi ekspresi mereka sangat jelek. Bahkan orang-orang seperti pemilik gedung Tianwei berusaha mencari cara untuk menghubungi Qin Chen, yang menunjukkan betapa rendahnya reputasi keluarga Moyun mereka di kota Nanyuan. Lalu mengapa Qin Chen tidak pergi? Jika dia mati tiba-tiba dan tiba-tiba, itu akan menjadi kabar baik. Bahkan tak seorang pun di istana Tuan Kota yang tahu tentang berita bahwa Sage Agung Siyu akan datang untuk membunuh Qin Chen, dan semua orang hanya bisa mengutuk secara diam-diam. Sekarang, di Gua Qin Chen terus berlatih, dan kristal kaisar yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hancur. Dalam puluhan hari, dia menyerap puluhan juta kristal kaisar lagi. Cahaya ilahi yang jernih bertahan di sekujur tubuhnya, seperti dewa, berubah menjadi inti dari ini dunia. Dan jauh di bawah tanah di pegunungan di luar gua, Saroye juga berlatih keras dalam pengasingan. Sejak dia melahap hati Kaisar Sage Agung Yilong, Saroye telah bermeditasi di sini, mencoba yang terbaik untuk mencernanya. Pada saat ini, Saroye telah berubah menjadi wujud aslinya, monster bintang kosmik besar, tergeletak di bawah pegunungan. Setiap sudut tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan jalan besar, mengembangkan operasi reguler paling tertinggi di dunia. Di gua lain yang jaraknya ribuan mil dari Saroye, Lorna telah menyaksikan Saroye mundur di sana. Dia dengan cermat mengamati aliran alami hukum jalan besar di tubuh Saroye, matanya kabur, dan dia mabuk olehnya. Komodo, laut kesayangan alam semesta. Aura alami jalan di tubuh mereka mengandung pengoperasian jalan paling primitif di laut kosmik ini. Kebanyakan orang tidak dapat melihat pemandangan ketika seekor binatang komodo menerobos dengan seluruh kekuatannya, namun Lorna kini memiliki kesempatan seperti itu. Berdengung. Tiba-tiba, aura di tubuh Saroye bergetar, dan gelombang mengerikan menyebar dari tubuhnya, menyebar ke segala arah.
Aura yang membuat jantung Lorna berdebar dan bergetar memenuhi udara, dan dia melihat tubuh Saroye bergerak secara tiba-tiba. Sebuah kekuatan yang sedikit mengguncang dunia terbentuk, dan tubuh Saroye secara alami mulai berubah, menerobos dari Kaisar Puncak di tingkat tengah ke tingkat yang lebih tinggi. Alam mendiang Kaisar. Saya membuat terobosan. Saroye membuka matanya penuh kegembiraan. Kaisar tahap selanjutnya, dari Kaisar Puncak jangka menengah hingga Kaisar tahap akhir, saya harus menjadi orang dengan waktu terpendek di dunia Komodo saat ini. Dengan kecepatan ini, jenius, saya harus menjadi jenius nomor 1 di keluarga Komodo hari ini, tidak ada keberatan. Saroye berdiri dengan heran, merasakan transformasi tubuhnya. Ledakan. Dia bisa merasakan bahwa jaringan fisik di tubuhnya berubah, terutama bagian dalam perutnya, yang berisi dunia menelan unik yang dapat mengintegrasikan asal mula semua jalan. Dia telah menelan hati dari Sage Agung Yilong sebelumnya, dan dia juga terasa agak berlebihan, tapi sekarang setelah transformasi. Dunia di dalam tubuhnya telah mengalami transformasi yang benar-benar baru. Sekarang apalagi hati Kaisar dari Petapa Agung Yilong, aku bisa menelan beberapa di antaranya dan mengubahnya menjadi kekuatanku sendiri. Lebih baik, Tuan, jika bukan karena Anda, bagaimana saya bisa menerobos begitu cepat? Jika saya hanya mengandalkan kultivasi saya sendiri, saya tidak akan pernah bisa memasuki tahap akhir Kaisar begitu cepat tanpa bahkan sebuah era. Saroye sangat senang. Meskipun hati Kaisar yang melahap orang lain dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan binatang Komodo, di dalam kelompok, mereka tidak memiliki peluang yang baik. Toh, meski marga Komodo jarang jumlahnya, namun bukan hanya 1 atau 2 hewan saja, melainkan satu kelompok. Jika setiap binatang Komodo berhasil menerobos dan menelan hati Kaisar Puncak yang baru, maka marga Komodo akan dia sudah lama menjadi musuh publik seluruh alam semesta dan telah dimusnahkan. Berdengung. Pada saat ini, tidak jauh dari Saroye, aura samar Kaisar melonjak. Hah, Saroye menoleh dan melihat sekilas ada aura samar Kaisar mengalir di sekitar tubuh Rona, dan dia benar-benar menerobos ke ranah Kaisar. Gadis kecil ini beruntung. Terobosan saya memicu bekerjanya aturan alam tertinggi, yang dapat mengembangkan esensi aturan jalan dan menghilangkan kebingungan banyak orang. Gadis kecil ini melihatnya dan benar-benar membuat terobosan sendiri. Saroye menggelengkan kepalanya. Saat itu, tiba-tiba, sosok tiba-tiba muncul di sebelah Saroye. Itu adalah terobosan Qin Chen dan fluktuasi jalan secara alami menarik perhatian Qin Chen. Apakah kamu menerobos? Qin Chen memandang Saroye di depannya, yang sebelumnya begitu mendominasi, segera kembali ke penampilannya yang patuh dan menjulurkan lidahnya. Tuan, saya telah menerobos ke Kaisar tahap akhir. Saroye terkekeh dan berkata, terima kasih atas hati Kaisar yang tidak bertuan. Yang memungkinkan saya memasuki ranah Kaisar tahap akhir dalam satu gerakan. Sayangnya, saya hanya makan 1. Jika saya makan lebih banyak, saya khawatir bawahan saya bisa langsung memasuki ranah Kaisar Puncak. Qin Chen adalah hati Kaisar yang benar-benar ingin menjadi Kaisar Puncak Kudis. Bagaimana bisa begitu banyak hati Kaisar diberikan kepada Saroye ini? Tuan, setelah saya menerobos Kaisar tahap akhir, kekuatan magis garis keturunan saya telah berubah. Di masa depan, jika ada musuh yang datang kepada saya, serahkan saja kepada saya. Jangan mengira saya adalah Kaisar tahap akhir. Jika seseorang seperti Yilong Great Sage kembali, saya akan mampu melakukannya. Saya tidak takut sama sekali, Saroye berkata dengan bangga. Oh, Qin Chen terkejut. Dia tidak menyangka kekuatan Saroye telah berubah begitu banyak. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua. Zhenxin, penguasa menara Tianwei, datang untuk memberi penghormatan kepada Tuan Qin Chen. Sebuah suara datang dari jauh, dengan hormat. Saroye mengangkat kepalanya dan melihat keluar gua, dengan kilatan tajam di matanya. 2 semut kecil di menara Tianwei, apa yang mereka lakukan di sini? Pak, tunggu saya akan memakannya, agar tidak mengganggu Anda, Pak.